Waalaikumsalam, Pak. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, adakah hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, untuk ketua kelas boleh dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu kalor dan perpindahannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin melihat pemahaman kalian tentang kalor dan perpindahannya ini. Di sini ada soal pretest untuk kalian jawab. Tolong dibagikan sama kawan-kawannya. Apakah sudah semua kebagian soal? Sudah. Untuk soalnya itu dijawab dalam waktu 5 menit. Bapak tunggu. Jika sudah selesai dikumpulkan. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, bisa dikumpulkan untuk pretestnya. Baik, kita mulai. Untuk tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang kalor, termasuk isolator dan konduktor, untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu tentang pengertian kalor. Di mana kalor ini adalah ukuran energi panas yang dimiliki oleh suatu objek atau sistem. Ini bisa merujuk pada energi panas yang dipindahkan antara objek karena perbedaan suhu, atau bisa juga merujuk pada suatu jumlah energi yang diperlukan atau dilepaskan saat suatu zat mengalami perubahan suhu atau fase. Nah, adapun perpindahan kalor itu ialah transfer energi panas dari satu benda ke benda lainnya yang memiliki perbedaan suhu. Ini bisa terjadi melalui konduksi, konveksi, atau radiasi. Untuk selanjutnya yaitu tentang perpindahan kalor. Nah, di mana perpindahan kalor ini adalah transfer energi panas dari satu benda ke benda lainnya yang memiliki perbedaan suhu. Ini bisa berpindah melalui cara konduksi, konveksi, dan yang terakhir itu radiasi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, Bapak ada satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu, apa yang terjadi apabila kita menemukan dua benda yang memiliki perbedaan suhu? Ayo, untuk anak-anak, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Nah, Maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Hal tersebut akan berlangsung terus-menerus sehingga terjadi keseimbangan termal atau suhu dari kedua benda yang sama. boleh jawaban dari Arifah sangat benar ya, kita kasih apel. Nah, dari jawaban tadi, jika kita menemukan dua benda itu perbedaan panas, maka panas dari satu benda ke benda lain itu akan berpindah sampai suhunya itu sama rata. Nah, dari perpindahan itu ada 3 cara yang itu kita bahas tadi, yaitu melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, dari cara perpindahan panas ini kita bahas satu per satu. Nah, yang pertama itu ada perpindahan panas secara konduksi. Nah, perpindahan panas secara konduksi ini terjadi ketika panas berpindah dari suatu benda ke benda lainnya melalui kontak langsung antara partikel mereka tanpa adanya pergerakan massa. Ini terjadi karena adanya partikel-partikel yang bergetar di dalam suatu benda menyebabkan energi termal dipindahkan dari suatu partikel ke partikel lainnya.
untuk perpindahan secara konveksi ini bisa kita buat ilustrasinya biar lebih mudah dipahami. Nah, baiklah, di sini tadi ada gambar panci sama api. Nah, jika kita memanaskan panci tersebut, maka panasnya itu akan berpindah secara perlahan ke arah gagang. Nah, perpindahan panasnya itulah yang disebut perpindahan panas secara konduksi. Untuk selanjutnya itu tadi ada perpindahan panas secara konveksi. Nah, perpindahan panas secara konveksi ini terjadi ketika panas dipindahkan melalui gerakan fluida seperti udara atau air yang bersentuhan langsung dengan permukaan benda yang panas. Nah, kita lihat lagi dari ilustrasi kita. Misalkan dalam panci ini ada air. Nah, jika kita memanaskan panci di bagian bawah, otomatis pancinya itu akan panas. Lama-kelamaan, panas yang ada di panci ini karena bersentuhan langsung terhadap air tersebut akan ikut panas. Nah, itulah yang dinamakan perpindahan panas secara konveksi. Dan yang terakhir itu perpindahan panas secara radiasi. Nah, kita lihat lagi ilustrasi kita, di mana perpindahan panas secara radiasi ini dapat kita temukan misalkan kita letakkan tangan di sini dekat api. Nah, kita letakkan tangan dekat api, maka otomatis panas dari api ini akan memancarkan kalor ke segala arah. Nah, pancaran panas dari api tersebut akan mengakibatkan tangan kita ikut juga panas. Nah, itulah yang disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Baiklah, itulah tadi materi kita tentang kalor dan perpindahannya. Untuk anak-anak, apakah bisa dipahami materinya? Bisa. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut tentang materi kalor dan perpindahannya ini, Bapak ada tugas yang harus dikerjakan sama anak-anak. Di sini ada lembar kerja untuk kalian kerjakan. Nah, sebelum kita membagikan LKPD ini, Bapak akan membagikan kelompok terdiri dari 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu ada Ramazala sama Gina, kelompok 2 dari Pas sama Widya, dan yang ketiga Fadila sama Witri. Nah, untuk sistem pengerjaan dari LKPD tersebut bisa kita lihat sama-sama. Di situ kan ada gambar. Nah, dari gambar tersebut kita disuruh untuk menyimpulkan gambar tersebut, pemahaman kita tentang gambar yang ada di situ. Apakah sudah dipahami untuk pengerjaannya? Sudah, Pak. Kalau sudah paham, berikan waktu untuk menjawabnya 10 menit. Mengerjakan mulai dari sekarang. Baiklah, karena waktunya sudah habis, untuk kelompok yang mau presentasikan, siapa yang mau bersedia? Saya, Pak. Oke, untuk kelompok 1 dipersilakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana kegiatan 1 yaitu perpindahan kalor secara produksi. Ketika memanaskan sendok, maka panas dari bagian yang lebih panas akan berpindah ke bagian yang lebih dingin melalui molekul-molekul logam tersebut, dan hal ini menyebabkan sendok terasa panas secara keseluruhan. Lalu kegiatan 2 yaitu perpindahan kalor secara konveksi, di mana air yang dekat dengan sumber panas menjadi lebih panas dan naik ke permukaan, sementara air yang lebih dingin dari permukaan turun ke bawah untuk menggantikannya. Hal ini menciptakan sirkulasi aliran yang mentransfer panas ke seluruh cairan. Dan kegiatan 3 yaitu perpindahan kalor secara radiasi, di mana ketika satu lilin menyala panas, dari lilin dipancar
dipanaskan dalam bentuk radiasi thermal atau inframerah. Ketika radiasi ini mencapai lilin yang selanjutnya lagi, energi panas akan diserap oleh lilin tersebut dan menyebabkan lilin tersebut menyala bahkan tanpa langsung menyentuh objek atau udara di sekitarnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, Pak. Baiklah, presentasinya sudah bagus ya. Kita berikan update untuk kelompok 1. Baiklah, untuk para anak-anak sekalian, apakah ada yang mau ditanggapi dari presentasi kelompok 1? Tidak, Pak. Baiklah, mungkin karena sudah paham semua, untuk kelompok 1 dipersilahkan dulu. Nah, dari LKPD itu kita dapat melihat bahwa itulah contoh-contoh perpindahan panas yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini ada sedikit soal untuk melihat apakah kalian paham tentang pelajaran hari ini. Bapak ada post-test untuk kalian kerjakan. Silakan dibagikan. Apakah soalnya sudah dapat semua? Sudah, Pak. Oke, untuk waktu menjawab soalnya itu berikan 5 menit. Dijawab mulai dari sekarang. Baiklah, karena waktu pengerjaannya sudah habis, silakan kumpul. Sebelum kita tutup untuk pembelajaran kita hari ini, apakah dari anak-anak masih ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ya, untuk Bang Azela dipersilahkan. Apakah ada contoh lain, Pak, selain mendekatkan tangan ke api? Perpindahan secara radiasi? Nah, untuk perpindahan panas secara radiasi itu kan itu tadi dari 2 aspek. Itu ada dari mendekatkan tangan atau bisa juga dari kita lihat dari udara. Perpindahan panas itu dibawa dari udara. Contohnya itu ketika kita menyalakan lilin. Misalkan lilin itu sudah kita nyalakan. Nah, lilin kedua itu kita dekatkan tanpa menyentuh. Lilin kedua itu tanpa menyentuh lilin pertama yang menyala, maka lilin yang kedua itu ikut menyala. Itu yang satu fakta menjelaskan bahwa perpindahan panas itu bisa juga secara radiasi, dari radiasi lilin pertama ke lilin yang kedua, sehingga lilin yang kedua bisa menyala juga. Mungkin itu. Apakah masih ada untuk ditanyakan? Tidak, Pak. Baiklah, terima kasih karena sudah cukup. Untuk pembelajaran kita hari ini, apakah ada dari anak-anak yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Baiklah, untuk Widya dipersilahkan. Jadi kesimpulannya yaitu kalor adalah bentuk energi yang dipindahkan antara benda karena perbedaan suhu. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Baiklah, sangat bagus untuk kesimpulannya ya. Kita beri update untuk Widya. Nah, Bapak tambahkan sedikit ya. Untuk perpindahan panas itu benar yang dikatakannya Widya itu dari secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini penting dalam menjaga keseimbangan termal dalam sistem fisik dan mempengaruhi berbagai fenomena juga, yaitu seperti cuaca, perpindahan panas dalam bentuk padat, dan sifat-sifat material lainnya. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Kita akan mulai. Doa selesai. Baiklah, berakhirlah untuk pembelajaran kita. Nah, untuk minggu depan itu kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Nah, saya harapkan anak-anak bisa mempelajari sedikit-sedikit tentang sistem pernapasan manusia tersebut. Baiklah, itulah dari pembelajaran kita.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.